Sungguh aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak akan ada seorang yang mendahulimu bertanya kepadaku tentang hadis ini. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadisi, karena aku melihat ambisimu terhadap hadis. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Yang paling berbahagia manusia dengan syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang membaca la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, murni dari hatinya atau jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa biqalihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita dipertemukan oleh Allah pada kesempatan ini dan terus diberikan nikmat yang tidak terputus dengan penuh keyakinan akan rahmatnya yang sudah disiapkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang akan dirahmati oleh Allah. Sesuai dengan firman-Nya, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah terhadap orang-orang beriman rahimah, pemberi rahmat atau penyayang. Kalaulah di dunia ini kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang, tapi itu bukan satu-satunya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah memiliki 100 rahmat. 100 diambil satu, dari satu itu diberikan dan dibagi-bagikan kepada penduduk bumi. Sehingga dari satu rahmat dan kasih sayang, sesama manusia saling menyayangi. Bahkan hewan yang paling buas sekalipun masih ada kasih sayang terhadap sesamanya. Sementara 99-nya Allah siapkan buat orang-orang beriman nanti pada hari kiamat. Yang satu saja sedemikian hebatnya, apalagi yang Allah siapkan buat orang-orang beriman di surga nanti. Semoga kita mendapati rahmat itu. Pembahasan kita para jamaah, hadis yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah annahu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qultu ya Rasulullah,
man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Aku berkata, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu mink. Sungguh aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak akan ada seorang yang mendahulimu bertanya kepadaku tentang hadis ini. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadisi, karena aku melihat ambisimu terhadap hadis. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Yang paling berbahagia manusia dengan syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang membaca la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, murni dari hatinya atau jiwanya. Para jamaah, Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, ini hadis menjelaskan tentang banyak hal, karena ini merupakan yang paling urgen dalam kehidupan kita di dunia, yang akan kita bawa nanti pada hari kiamat, yang menentukan kita apakah bahagia atau celaka nanti pada hari kiamat. Nah, termasuk hadis ini. Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah ini merupakan nama kunyah atau nama panggilan, bukan nama asli. Aslinya para ulama berbeda pendapat, sampai dikatakan ada 30 pendapat tentang siapa nama asli Abu Hurairah dan bapaknya. Tapi yang paling masyhur, yang sering diceritakan di dalam sirah, bernama Abdurrahman bin Sakhrin. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Nah, Abu Hurairah ini masuk Islam ketika perang Khaybar, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu tinggal di Madinah bersama para sahabat lain, tinggal di emperan Masjid Nabawi, yang kemudian diberilah sahabat ini dengan nama Ahlus Suffah, sahabat yang tinggal di emperan masjid. Tidurnya di situ. Tidak sampai 10 orang jumlahnya, Abu Hurairah dan sahabat yang lain. Di situ ada Abu Dzar Al-Ghifari dan yang lainnya, termasuk Salman Al-Farisi. Mereka hidupnya hanya untuk belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini sahabat Abu Hurairah yang paling berambisi untuk belajar, termasuk menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, istilah kita nyantri, Pak, mondok kepada Rasul. Dan mereka tidak mikir kerja ketika bersama Rasul. Urusan makan percaya kepada Allah, sehingga Ahlus Suffah mereka mendapatkan makanan dibantu oleh sahabat-sahabat yang punya pekerjaan. Jadi ada sahabat yang mereka punya rumah, punya pekerjaan, punya pertanian, sering dikirimi hasil pertanian, perkebunan kurma, lalu diberikan, dikirim buat sahabat Ahlus Suffah.
Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kenapa dikasih nama Abu Hurairah? Padahal nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Ingat-ingat, Abdurrahman bin Sakhrin. Karena beliau sukanya memelihara kucing. Yang kucing itu bahasa Arabnya hirun, sehingga diambil untuk menamai, melakobi atau memberikan panggilan Rasul kepada Abdurrahman bin Sakhrin dengan panggilan Abu Hurairah, bapak kucing. Hurairah berasal dari kata hirun, bapak kucing. Ya, tidak sakit hati Pak, karena memang dalam orang Arab biasa dipanggil dengan kunyah atau panggilan yang melekat padanya, kebiasaannya atau apa yang menjadi kesukaan. Seperti sahabat Ali bin Abi Thalib pernah dipanggil oleh Rasul dengan panggilan Abu Turab, bapak tanah, karena pernah Ali bin Abi Thalib ya cekcoklah dengan istrinya Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena cekcok keluar dari rumah, pergi menuju Masjid Nabawi, tiduran di situ di lantainya. Dan waktu itu tidak pakai tehel, ia di atas pasir. Nah, karena tiduran dan Rasul tahu sedang terjadi cekcok dalam rumah tangganya, ketika tiduran dipanggillah, bangunlah wahai Abu Turab, bukum ya Abu Turab, bangunlah hai bapak tanah, karena tiduran di pasir banyak tanahnya. Itu biasa Pak, tapi bukan untuk meremehkan atau menghina, karena memang kebiasaan orang Arab. Lalu para jamaah sekalian, sahabat Abu Hurairah ini karena semangatnya belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang didengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada antar sesama sahabat atau kepada murid-muridnya kalangan tabi'in. Berapa hadis yang diriwayatkan? Dikatakan sebanyak 5.374. Yang paling banyak sahabat Abu Hurairah 5.374. Tapi kata sahabat Abu Hurairah mengatakan, maka nahadun aksara hadisan minni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Abdullah ibnu Amru bin Al-As. Kata beliau, sebenarnya tidak ada yang lebih banyak hadisnya meriwayatkan dari Rasul melebihi aku kecuali Abdullah bin Amru bin Al-As. Fa innahu kana yaktubu wa ana la aktub, karena Abdullah bin Amru itu menulis setiap yang diucapkan, disabdakan oleh Rasul selalu dicatat, sedangkan aku tidak mencatat, hanya mengandalkan hafalan. Ya, satu-satunya sahabat ketika masih hidup yang diizinkan oleh Rasul untuk mencatat sabda-sabdanya ini Abdullah bin Amru bin Al-As. Tapi selain itu oleh Rasul dilarang, jangan kalian catat. Rasul melarang. Kenapa? Karena khawatir wahyu Quran itu dicatat oleh sahabat yang ditugas mencatat, khawatir nanti ada pencampuran antara Quran dengan hadis. Ada pengecualian sahabat Abdullah ibnu Amru bin Al-As yang dibolehkan. Cuman berapa nanti pada akhirnya sahabat Abdullah ibnu Amru ini? Para ulama beda. Ada yang mengatakan meriwayatkan hadis sebanyak 700, ada yang mengatakan sebanyak 1000. Meskipun mencatat,
ternyata lebih banyak sahabat Abu Hurairah. Dan pada akhirnya Abdullah bin Amru, beliau tidak tinggal di Madinah tetapi tinggal di Mesir. Sedangkan yang datang para ulama setelahnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para imam yang datang ke Mesir itu sedikit, sehingga pada akhirnya yang dikumpulkan diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amru sebanyak 700, ada mengatakan sampai 1000. Masih lebih banyak Abu Hurairah. Berapa tadi? 5374. Lekat apa hadis sewa, yang penting angka apa? Kan lumayan gih. Nah, setelah sahabat Abu Hurairah terbanyak siapa di bawahnya? Yaitu Sayyidah Aisyah. Berapa banyak? Sebanyak 2210. Kayaknya ini kah? 2210. Dan sahabat-sahabat yang lain di bawah Sayyidah Aisyah. Dan biasanya Sayyidah Aisyah itu berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang diamalkan oleh Rasul atau masalah keluarga, termasuk masalah akidah. Meskipun nanti pada perjalanannya terjadi perbedaan tentang riwayat Aisyah dengan riwayat sahabat yang lain. Karena Aisyah itu lebih banyak meriwayatkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang berbeda yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah atau didengar dengan yang didengar sahabat di luar sana, di luar rumahnya. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Lalu kembali kepada hadis, qultu ya Rasulullah, kata sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan mendapat syafaatmu nanti pada hari kiamat? Mendapat syafaatmu pada hari kiamat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis. Saya sudah nyangka tidak ada yang mendahuluimu bertanya tentang hadis ini. Karena apa? Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Aku melihat kamu sangat berambisi untuk mendapatkan hadis. Nah, di sini para jemaah sekalian, ada hikmah yang perlu dipahami oleh kita. Di antaranya dijelaskan di sini berdasarkan hadis, yang bagi lil alim an yatafarrasa fi halil muta'allim. Sebaiknya bagi orang alim atau pengajar, para guru, mungkin ada guru, ya ustadz atau siapa yang mengajarkan ilmu agama, bagi para alim yang mengajarkan ilmu agar memperhatikan keadaan muridnya, al-muta'allim, pencari ilmu, fayanzura fi kulli wahidin wa yu'tiyahu miqdara fahmi, sehingga melihat setiap dari muridnya keadaan mereka dan memberikan ilmu sesuai dengan atau tingkat kepahamannya. Kalau sekarang kan ada sistem pendidikan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau pada zaman dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat perorangan dari sahabat, kemampuan mereka berbeda. Jadi jangan sampai kita salah menempatkan. Misalkan anak yang baru belajar langsung dikasih pelajaran kelas 6. Kira-kira anak yang baru kelas 1 dikasih pelajaran kelas 6, dia protes tidak? Syukur Pak kalau pulang ke rumah pas elaborakin, mak Pak guru bek tak beres. Masa pelajaran kelas 1, kelas 6 dikasih kepada kelas 1, kan seni kan? Nah itu juga perlu dalam kita metode dakwah. Orang yang baru-baru ikut pengajian, jangan langsung dikasih pelajaran kelas tinggi.
Kasih motivasi dulu bagaimana senang dengan agama ini. Sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam surat An-Nahl sebagai trik kita berdakwah yang sering sudah dihafal, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Panggillah, serulah mereka kepada Allah dengan cara apa? Satu, hikmah. Yang kedua, mau'izah hasanah. Yang ketiga, diskusi, debat dengan cara yang baik. Lah ini nggak bisa dipahami zahir ayat Pak, harus dikembalikan kepada para ulama cara memahaminya. Apa ini maksud dengan hikmah? Dijelaskan dalam tafsir, termasuk Ibnu Qayyim mengatakan hikmah di situ artinya bil Qur'ani was sunnah. Bukan hikmah menurut orang Indonesia, hikmah itu kata-katanya bijak, bukan itu. Sering kan kita mendengar ayat penceramah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara bijak, bukan begitu. Yang dimaksud dengan hikmah bil Quran was sunnah, sampaikan secara Quran dan sunnah. Tentu ini ada tempat dan ada pendengar yang khusus. Siapa mereka? Orang yang sudah mengetahui kebenaran, man alimal haqqa, orang yang sudah mengetahui kebenaran, dan dia kalau sudah disampaikan Quran hadis pasti nerima. Dia kalau di zaman Rasul sahabat sudah betul-betul Islam, kalau sahabat mesti nerima Pak. Kalau zaman sekarang ya mungkin orang-orang yang suka dengan ngaji, suka dengan ngaji kitab. Kalau orang-orang yang tidak suka dengan agama mungkin, tapi dia meyakini Islam, suka maksiat, kadang kalau disampaikan dengan hadis, Quran dan hadis kadang tidak masuk Pak. Tapi ada trik yang kedua, wal mau'izatil hasanah, yaitu nasihat yang baik. Mungkin tidak langsung Quran hadisnya, tapi butuh nasihat, motivasi. Sehingga apa? Dia ada harapan. Dengan dikasih motivasi, senang dengan Islam. Kalau langsung kasih ayatnya begini, haram, wah, langsung nolak, bisa jadi. Dan itu dikerjakan juga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada seorang yang datang kepada Rasulullah, saya mau masuk Islam ya Rasulullah, cuman saya tidak bisa meninggalkan judi, zina, khamar dan berbagai macam maksiat. Lalu kata Rasul, ya silakan. Cuman kamu, saya kasih syaratnya harus jujur. Itu aja Pak. Ini kan motivasi nih. Mau'izah hasanah, nasihat yang baik, jujur. Lah kalau Rasul mau keras-kerasan, tegas-tegasan, nggak boleh masuk Islam berzina, berjudi, nggak boleh, haram kan gitu. Kalau mungkin bahasa kita lah. Tapi Rasul tahu orang ini nggak bisa disampaikan dengan Quran hadis langsung. Dia butuh nasihat. Akhirnya bersyahadat dia, lalu pergi. Setelah pergi, jadilah seorang muslim, cuman dia kan tidak bisa meninggalkan dosa. Lalu ingin berbuat dosa, mau berzina misalkan. Ketika dia mau berzina, dia teringat, tahu sebenarnya dalam agama Islam dilarang, cuman Rasul mengatakan kamu harus jujur, bukan melarang. Lalu dia mikir, kalau umpama saya berzina, nanti bertemu dengan Rasulullah, ditanya, kamu berzina, kan saya harus jujur, apa saya tidak malu? Akhirnya dia mikir, kalau begitu nggak jadi. Mau berjudi juga begitu mikir. Yang lainnya mikir. Akhirnya datang, ya Rasulullah, saya tinggalkan dosa-dosa itu. Nah ini namanya mau'izah hasanah Pak. Siapa orang ini? Kata Ibnu Qayyim, orang yang tidak tahu kebenaran, tapi kalau disampaikan dengan cara nasihat yang baik, ada harapan menerima kebenaran. Ya orang-orang awam. Jadi kalau baru-baru pengajian langsung haram, bid'ah, segala macam. Wow. Pelajaran kelas 6 dikasih kepada anak yang baru ngaji, baru sekolah, pulang ke rumah. Dibilangnya apa? Pak guru bak tak beres. Kalau anak kecil, ya, ini penting kita mengikuti trik Allah dalam berdakwah, karena Rasul juga begitu, dibimbing oleh Allah. Wajadilhum billati yasan, dan debat dengan cara yang baik. Kalau kita kan enggak, pertama langsung didebat sesuatu yang tidak sepakat dengan kita.
Akhirnya kan orang bingung. Debat itu siapa? Debat itu orang yang sudah tahu kebenaran tapi menolak kebenaran. Siapa di zaman Rasul? Orang-orang Yahudi, para pendeta Nasoro, itu yang diajak debat. Karena mereka dalam kitabnya sudah jelaskan tahu kebenaran tentang Rasul tapi menolak. Nah, jangan suka berdebat sesama kita, Pak. Tapi carilah diskusi, kalau diskusi boleh. Kembali kepada persoalan ini, hikmah yang pertama harus melihat kepada keadaan orang yang murid atau muta'allim, dan Rasul melihat itu kepada sahabat. Satu pertanyaan jawabannya berbeda antara satu dengan yang lainnya karena melihat kepada kemampuan pemahamannya. Kata Nabi, ya Ali, haditsun nas ala qadri kulim, ajak orang bicara itu dengan kemampuan akalnya. Ya, kalau para petani, ya mungkin kita bisa membahasakan dengan tingkat pendidikan mereka yang mungkin pendidikan rendah, Pak. Jangan menggunakan bahasa-bahasa kampus misalkan. Kan seniga. Mas langsung bahasa tengki, Pak. Posang. Yang pertama hikmahnya. Yang kedua, wa yunabbiha ala hirsi liyakuna ba'isan lahu ala ijtihadi fil ilmi wa ala al-hirsi alaihi. Ini intinya bagaimana melihat kepada semangat murid. Wa fihi dalalatun ala anna al-alim idza lam yus'al yaskut wa la yakun katiman lil ilmi wa li'anna ala talibi an yas'al. Dan juga ada satu hikmah dari hadis ini tentang Rasulullah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, ya, baru menjawab Rasulullah. Hikmahnya adalah kalau seorang yang alim tidak ditanya, ya jangan bicara, diam saja. Tapi kalau ditanya, jangan menyembunyikan ilmu. Karena hak bertanya itu adalah miliknya pencari ilmu. Kalau dia ditanya lalu dia menyembunyikan ilmu karena takut, misalkan takut risikonya segala macam dan tidak ada nilai masalah dan mudarat di situ, berarti dia masuk ancaman Allah. Ditanya tentang masalah ini apa oleh muridnya, takut nanti ilmunya lebih tinggi muridnya daripada gurunya misalkan. Padahal kan mestinya kalau ada murid lebih tinggi daripada gurunya kan bangga gurunya. Ini tidak. Seperti apa misalkan? Karena masalah ilmu agama ini bukan seperti orang belajar bela diri, Pak. Kalau belajar bela diri takut dilampaui oleh muridnya, sehingga ilmu yang dikasih itu trik-trik bela dirinya bertahap atau jurus andalannya disembunyikan kecuali waktu-waktu tertentu, sudah tua misalkan. Beda dengan ilmu agama. Kalau ditanya tidak boleh menyembunyikan ilmu, karena Allah berfirman, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dalam kitab, yang telah kami turunkan, yang telah kami jelaskan kepada manusia, lalu mereka menyembunyikan, mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapa yang melaknat selain Allah? Para malaikat, makhluk-makhluk yang lain itu melaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Tapi saya kira tidak ada, Pak, ya, kita yang menyembunyikan ilmu. Terus selanjutnya Rasul bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat ialah orang yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, khalisan min qalbihi, murni, bersih, berasal dari hatinya, au nafsihi, atau jiwanya. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, harus kita pahami. Di sini harus kita pahami. Mengatakan la ilaha illallah ini dari sisi
masing-masing orang, Pak ya. Bukan dari sisi kita menilai orang, dari sisi kita menilai diri sendiri. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, dia harus berasal dari hatinya yang betul-betul yakin terhadap apa yang dikatakannya. Kalau dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul tanpa paksaan, murni dari hatinya, lalu mengatakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga antara hati dengan lisan itu sepadan. Hati betul-betul percaya tanpa paksaan, lisan pun juga mengatakan, barulah dia menjadi seorang muslim. Itu dari sisi penilaian kita masing-masing kita. Kalau umpama dia mengatakan la ilaha illallah lisannya, tapi hatinya tidak percaya, ini artinya munafik. Di zaman Rasul kan begitu. Ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Di depan Rasul, di depan sahabat, la ilaha illallah, tapi hatinya benci kepada Rasul dan para sahabat. Kan begitu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan sama orang beriman, mereka berkata, kami beriman. Ya, pakai syahadat juga. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Kalau sudah bertemu dengan setan-setannya, sesama temannya, mereka berkata, kami sejatinya bersama kalian, cuman kami ngolok-ngolok, congocok. Siapa yang diolok-olok? Rasul dan para sahabat. Sehingga orang-orang munafik itu kalau pulang ke kampung mereka, ke kampungnya, mereka ya sama, tidak beriman. Cuman kalau mau berkumpul dengan Rasul bilang, gimana? Mereka mengatakan dalam surat Ali Imran, aminu wakfuru akhirahu, aminu billadzi unzila alaihi billadzi amanu wakfuru akhiru lahum. Berimanlah kalian di awal pagi harinya, tapi kalau sudah pulang ke rumah sorenya kafirlah lagi, maksudnya. Ini ternyata istilahnya terorganisir lah di zaman itu. Kalau paginya berkumpul dengan Rasul dan sahabat, sudah menampakkan iman, mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, beriman kami, tapi hatinya tidak percaya. Itu munafik. Jadi jangan sampai dalam diri kita ada. Tapi sebaliknya, kalau dalam diri kita mengatakan, meyakini Allah itu ada, Rasul juga ada, cuman tidak bersyahadat, pun juga tidak dianggap sebagai beriman. Seperti siapa? Seperti Abu Thalib ya. Abu Thalib itu percaya sebenarnya Allah, percaya kepada Rasulullah, cuman tidak mengatakan la ilaha illallah. Sampai ketika mau wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammi kul qaulan qul la ilaha illallah uhajju bihi indallah. Wahai pamanku, ucapkan sekali saja la ilaha illallah, saya jadikan saksi di sisi Allah agar engkau selamat dari siksanya. Dijelaskan dalam ilmu, dalam sirah, sebenarnya Abu Thalib mau mengatakan, cuman di samping sebelahnya itu ada Abu Lahab, Abu Jahl dan abu-abu yang lain. Abu Thalib, kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu gara-gara ponakanmu yang baru kemarin. Akhirnya malu mengatakan la ilaha illallah dan meninggallah dalam keadaan tidak beriman. Percaya sebenarnya, sampai Rasul sangat berambisi mengatakan agar pamannya mengatakan la ilaha illallah. Maka diingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik, membuat orang beriman nggak bisa, tapi Allah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang dikehendaki. Nah, di sini menjadi penjelas, kalau kita hanya percaya tapi tidak mengatakan la ilaha illallah, berarti tidak beriman. Adapun terhadap menilai orang lain yang mengatakan la ilaha illallah, maka kita tidak boleh langsung memvonis, wah ini
mengatakan la ilaha illallah cuman bohongan, tidak boleh, kecuali kita sudah mendapatkan kejelasan atau istilahnya tabayun atau tasabut, bukti kalau si fulan berkata la ilaha illallah itu hanya bohongan saja di depan orang, seperti orang munafik. Rasul tahu, cuman dibiarkan saja, sahabat tahu, dibiarkan. Adapun kita, kalau orang itu la ilaha illallah diucapkan, kita nggak tahu aslinya, hakikat dia, hatinya ingkar atau tidak, kita tidak boleh langsung memvonis si fulan bohongan, dia hanya pura-pura misal. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan perjalanan di bumi, kalau dalam ayatnya itu tentang perang, kalau kalian berperang, maka bertabayunlah dan jangan mengatakan kepada orang yang menguluk salam assalamualaikum kepada kalian, jangan mengatakan lasta mu'mina, kamu bukan orang beriman. Tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanim katsirah, fa indallahi maghanim katsirah, dengan maksud kalian mencari keuntungan dunia, padahal di sisi Allah ghanimah yang sangat banyak. Ini ada asbab nuzul, ada beberapa riwayat tentang asbab nuzul, yang diantaranya ketika sahabat diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu sedang istirahat, lalu ada beberapa orang menggembala kambing di padang pasir, lewat di kumpulan sahabat, pasukan sahabat tadi, sambil mengatakan assalamualaikum. Lalu di antara mereka berkata, la yusallim alaina illa liyata'awadza minna, orang ini salam kepada kita biar selamat dia. Maka diambillah, ditangkap, dibunuh, dan disampaikan kepada Rasul turun ayat ini, ya alladzina amanu idza darabtum fil ardi, hai orang beriman, kalau kalian berjalan berperang atau sedang perjalanan, maka tabayun kalau ada orang salam, bisa jadi dia orang beriman betul. Nah ini dari si penilaian orang lain, ya. Kita nggak boleh, kata Rasul, nahnu nahkum bidzawahir, kita menghukumi orang itu dengan zahirnya. Kalau dia menampakkan Islam, sudah kita yakini dia Islam, apalagi dia bersyahadat, dia langsung berjamaah, kita anggap sholat ya, sebagai muslim, meskipun hatinya dia kafir, ingkar, tapi Allah yang menghukumi batinnya, yang menilai batinnya itu Allah. Ada lagi berkaitan dengan ini, sahabat yang diutus oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan, lalu melewati perkumpulan orang di padang pasir. Nah setelah mereka berpencar, diantaranya tinggal satu orang yang punya banyak harta. Lalu ketika itu orang ini mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi oleh sahabat Miqdad bin Al-Aswad ditangkap dan dibunuh. Lalu sahabat yang satunya, wallahi la azkuranna lin nabi sallallahu alaihi wasallam ataqtulu rajulan syahida alla ilaha illallah, kamu membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Demi Allah saya kabarkan, saya ceritakan kepada Rasul. Singkat cerita, dipanggillah sahabat Miqdad bin Al-Aswad, dipanggil, ataqtul rajulan yaqulu la ilaha illallah, kamu telah membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya, alasannya dia hanya untuk cari selamat ya Rasulullah. Maka diantaranya Rasul mengatakan, dulu karena innahu rajulun yukhfi imanahu min qaumi kufar, orang ini dia menyembunyikan imannya karena berkumpul bersama dengan orang-orang kafir. Fa azhar faqatal tau, tapi ketika menampakkan imannya
dengan dia berkata la ilaha illallah, malah kamu bunuh dia. Fakadzalika anta kunta tukhfi imanaka bi Makkah qablu. Kan begitu juga ketika kamu masih di Mekah, menyembunyikan iman sebelum hijrah biar kamu selamat. Nah, cuman sudah Isa Pak ya, belum selesai. Tapi semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kurangan. Demikian kafa bihadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.